Nah, setelah kemarin saya melihat workshop Chef Lukman di sekolah bersama rombongan ibu-ibu, kali ini saya mendapat kesempatan emas untuk belajar langsung secara privat di rumah Chef Lukman. Nah, itu dia, sang chef ada di belakang. Siang Chef, apa kabar? Akhirnya sampai juga di sini. Lagi apa nih Chef? Ini saya lagi beres-beres aja sih. Kita persiapan dulu alat-alatnya untuk nanti ada pesanan yang harus diantar. Mau ada pesanan nih. Ternyata peralatan tempur Chef Lukman lumayan banyak juga. Tapi menurut Chef Lukman, peralatan ini hanyalah bantu. Yang paling penting membuat karya band bento adalah kreativitas pikiran dalam menciptakan hasil kreasi yang sempurna. Di catering My Meal Box milik Chef Lukman ditawarkan berbagai macam paket makanan dengan harga dan isi yang beragam. Disesuaikan juga dengan permintaan dari kliennya. Kalau misalkan dari konsumen atau dari pelanggannya Chef Lukman sendiri ketika pesan cateringnya, ada menu yang di request khusus atau memang sudah disediakan menu yang sesuai dengan gizi-gizi untuk anak-anak atau gimana tuh Chef? Kita memang ada menunya dan kita udah atur menunya dia cukup seimbang untuk anak-anak. Satu menu itu udah pas deh, cukup deh. Pas ya? Iya. Sebelum memulai seluruh proses masak, kita wajib menggunakan celemek supaya tidak kotor. Biasanya apa nih Chef yang pertama kali? 2 butir telur ayam aja dan maizena ini. Maizena. Oke, ini udah jadi ya. Iya. Oh, taruh di situ. Nah, Nanti kalau sudah jadi gini dibuat apa nih Chef biasanya? oh macam-macam. Kalau kuning untuk karakter anak-anak misalnya kayak SpongeBob gitu, bento style kita taruh nasi diisi abon atau apa baru kita bungkus. Nah, ternyata untuk membuat hiasan-hiasan karakter yang lucu-lucu seperti SpongeBob, Tiger, Naruto, atau karakter-karakter lainnya tidak hanya menggunakan telur. Ada juga bahan lain yang memang diolah sendiri oleh Chef Lukman. Selain sayuran, telur, ham, keju, biasanya kalau misalnya saya pakai pasta, ini mudah, cuman emang orang jarang pakai aja sih ya. Oh kita jadi bikin sendiri semua ya pasta? Iya, harus bikin sendiri. Setelah selesai memasak seluruh bahan dari telur, brokoli, dan sosis, saatnya masakan-masakan ini dikumpulkan dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi. Saya mau coba untuk bikin pasta ini supaya pipih. Oh, diambil ini ya. Ditaruh sini. Oh, dimandiin tepung. Proses penggilingan ini dilakukan hingga 8 kali, sampai adonannya benar-benar pipih. Saya agak takut nih, khawatir adonan ini rusak. Oke, bahan-bahan penghias sudah siap semuanya. Saatnya memulai keterampilan untuk menciptakan satu set makanan dengan tampilan yang menarik. Pertama, bahan standar dari satu set menu di catering Chef Lukman antara lain nasi putih, daging ayam olahan atau nugget, dan sayuran hijau. Sekarang kita mau bikin apa dulu nih Chef? Kita buat onigiri aja dulu yang gampang. Onigiri. Iya, nanti saya bikin satu. Dimas coba deh, bikin satu ya. Ya, saya lihat dulu deh. Melihat Chef Lukman membuatnya tampak mudah. Saya juga coba membuat onigiri berbentuk kelinci nih. Hampir sebagian besar bahan-bahan masakan yang digunakan Chef Lukman untuk catering My Meal Box-nya dibuat sendiri oleh Chef Lukman. Nah, ini kok saya juga tertarik melihat ayam olahan atau chicken nugget yang telah disiapkan ya. Aduh, saya lapar dan tergoda nih. Kalau saya teksturnya ini kan kayaknya ada tepung apa itu? Tepung roti. Tepung roti ya. Iya. Beda nih sama nugget yang biasa saya bikin sama ini dulu atau bikin sendiri Chef? Ya, bikin sendiri dong. Iya. Pastanya bikin sendiri, nugget juga olah Bikin sendiri. sendiri. Iya. Aduh, kenapa memilih untuk akhirnya semua lebih banyak diolah sendiri bahan-bahannya Chef? Ini kan memang buat anak-anak. Kalau misalnya ibu-ibunya tanya saya, ini dari apa? Saya bisa jawab dengan pasti gitu. Kalau misalnya ini terbuat dari bahan ayam dan lain-lain gitu. Kalau kita boleh coba ya? Boleh, silakan. Loh, itu enak. Thank you. Nah, setelah selesai dengan yang satu ini, berikutnya membuat menu dengan kreasi kedua yang berbeda. Kali ini kita akan mencoba membuat hiasan dari telur ini.
Tangan Chef Lukman memang cukup terampil dalam membuat hiasan-hiasan yang sangat menarik dari bahan-bahan ini. Dan bahan-bahan yang digunakan pun dapat dikonsumsi. Chef Lukman mengerjakan satu kotak ini dengan sangat teliti. Satu persatu bahan pendukung untuk menghias makanan ini ditaruh di atas nasi. Nah, ini dia. Namanya kan Chef Bento ya, apa? Keraben ya? Iya. Keraben Bento ala Chef Lukman dan Chef Dimas. Maaf. Nah, berikutnya saya akan belajar menghias dari bahan pasta. Ini apa nih Chef? Ada gambar-gambar kartun ini yang dicetak nih buat apa nih? Oke. Ini kita mau coba buat karakter Naruto dari pasta yang tadi kita udah buat. Oh, yang tadi saya giring itu ya? Iya. Oh, Dalam membentuk hiasan pasta dengan karakter tokoh kartun ini dibutuhkan pendukung berupa gambar tokoh yang akan dibentuk. Untuk gambar ini bisa kita ambil dari internet, kemudian dicetak di atas kertas dan digunting mengikuti pola. Lalu ditaruh di atas adonan pasta untuk kemudian dipotong sesuai bentuk karakter yang diinginkan. Chef Lukman belajar membuat hiasan makanan ini sejak 2009 lalu dan hingga kini pun masih tetap belajar karena yang namanya kreativitas selalu akan berkembang. Wah, saya juga nggak mau kalah buat mencoba nih. Tapi kok susah ya? Pelan-pelan juga buatnya. Lama juga ya ternyata membuat pola sekecil ini. Kalau melihat Chef Lukman, tangannya sudah sangat terampil. Nah, saatnya menaruh hasil karakter dari pasta di atas nasi yang telah disiapkan Chef Lukman. jadi menunya mungkin sama aja ya. Ada chicken katsu, ada jagung, ada brokoli, ada puding, dan ada sosis. Hanya yang membedakan ditambahkan karakter ini ya. Iya. Ini pun juga bisa dimakan ya. Betul. Jadi dikasihkan sesuatu ini supaya mungkin nanti anak-anak yang suka makannya terakhir save the best for last. Bisa gitu ya Chef ya. Oke. Kalau saya sih saya tidur aja ya. Sayang, bagus sekali nih soalnya. Detail sekali. Nih, bisa jadi peluang usaha dan juga menarik. Tentunya saya juga bagi anak-anak. Terus sih,